hantu gulung tikar. Kita simak sama-sama cerita yang satu ini. Kalian tahu nggak sih apa alasan orang tua zaman dahulu melarang anak-anaknya untuk bermain di pinggiran sungai ataupun di pinggiran danau? Ternyata di balik larangan tersebut ada kisah yang sangat menyeramkan. Ini adalah salah satu alasan mengapa orang tua melarang anak-anaknya untuk bermain di tepian sungai ataupun danau. Kita simak sama-sama ceritanya. Cerita menyeramkan seputar sungai atau danau, salah satunya tentang sosok hantu yang suka menenggelamkan dan membunuh orang-orang. Hantu gulung tikar. Begitulah sebutan umum sosok yang satu ini. Di berbagai tempat, hantu gulung tikar ini memiliki sebutan tersendiri. Di Aceh, hantu gulung tikar dikenal dengan beberapa nama. Di antaranya adalah Lembide, Balumbili, serta Balumbeude. Namun, semua cerita mengenai hantu ini agaknya memusat pada satu sosok saja, yakni sosok yang menyerupai alas berupa tikar yang memunculkan dirinya ke permukaan air sungai atau danau, serta menenggelamkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Menurut cerita, hantu gulung tikar membunuh dengan cara menggulung korbannya terlebih dahulu. Korban hantu gulung tikar akan dihisap darahnya lalu dilepaskan kembali sehingga korbannya mengapung ke permukaan air. Hantu gulung tikar memanipulasi korbannya dengan cara menyamar sebagai permukaan air yang tenang dan berbentuk seperti alas tikar. Ia menerkam korbannya. Begitu orang tersebut berenang atau melintas dengan perahu di dekatnya. Ada kalanya hantu gulung tikar mengubah dirinya menjadi labi-labi. Selain itu, perairan yang didiami oleh hantu gulung tikar, permukaannya akan terasa hangat, tapi di bawahnya terasa sangat dingin. Katanya, kalau kalian melihat permukaan air yang tenang, lalu di bawahnya airnya berputar tidak jelas, atau seperti ada alas di permukaan air, itu adalah pertanda si gulung tikar berada di tempat tersebut. Apakah kalian penasaran? Sebenarnya gimana sih asal-usul awalnya gulung tikar ini bergentayangan membunuh orang-orang di permukaan sungai dan danau? Kita simak sama-sama asal-usul hantu gulung tikar yang satu ini. Sosok Lembide atau hantu gulung tikar ini disebut-sebut bersemayam di Danau Lut Tawar, yang juga menjadi salah satu ikon pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah saat ini. Adapun asal-muasal hantu gulung tikar ini, menurut cerita yang beredar dari mulut ke mulut, hantu gulung tikar ini berawal dari kisah seorang guru mengaji yang tergila-gila dengan seorang janda dan juga ibu dari muridnya sendiri. Diceritakan pada suatu hari selepas maghrib, putra janda tersebut atau kita sebut saja dengan Tio, pada sore hari itu Tio sedang belajar mengaji di tempat gurunya. Tio tidak mengetahui bahwa guru mengajinya itu menyimpan rasa kepada ibunya. Hari-hari pun berlalu dan hasrat itu masih terpendam. Namun si guru tak berani mengutarakan perasaannya kepada ibu Tio. Rupanya cinta yang kadung membara itu membuat si guru mengaji itu atau Tengku
memilih mengambil jalan pintas. Ia bertekad menggait hati si janda nan cantik jelita dengan bantuan ilmu magic. Hingga di suatu hari dia meminta anak didiknya atau si Tio ini, anak sang janda yang ia taksiri selama ini, untuk membawakannya sehelai rambut ibunya. Jadi dia meminta Tio membawakan sehelai rambut milik ibu Tio kepada dirinya. Namun dia tidak menjelaskan maksud dan tujuannya tersebut kepada Tio. Tio yang masih polos pada saat itu menceritakan kepada ibunya, kita sebut saja dengan Ibu Ani, perihal permintaan guru mengajinya tersebut. Namun Bu Ani tentunya paham dan mengerti apa maksud dan tujuan Tengku meminta Tio untuk membawakannya sehelai rambut. Agar tidak mengecewakan hati anak sematawayangnya ini, Bu Ani berjanji akan memberikan helai rambutnya seperti yang diminta oleh Tengku. Iya, besok ibu akan usahakan agar kamu dapat membawakan rambut ibu untuk diserahkan kepada Tengku. Kira-kira begitulah tutur Bu Ani kepada Tio pada saat itu. Sambil tersenyum kecil, Bu Ani merasa bimbang apa yang harus dilakukannya. Sementara ia tahu betul apa yang akan terjadi jika ia menyerahkan helai rambutnya kepada Tengku. Beruntungnya, tiba-tiba seorang tetangga Bu Ani mengadakan hajatan dan menyembelih seekor kerbau. Tetangga Bu Ani menjemur kulit kerbau tersebut di depan pekarangan rumahnya. Melihat itu, muncullah sebuah ide di pikiran Bu Ani. Lalu ia mengambil sehelai rambut dari ekor kerbau yang dijemur tersebut. Kemudian Bu Ani serahkan rambut dari ekor kerbau tersebut kepada Tio untuk diberikan kepada Tengku. Keesokan harinya, Tio pun membawakan helai rambut tersebut kepada Tengku. Tengku girangnya bukan main. Ia berpikir yang Tio berikan kepadanya itu adalah helai rambut dari Bu Ani. Singkat cerita, di tengah kesunyian malam, Tengku pun memulai ritual yang akan dia lakukan. Jampi-jampi pun mulai dia tuturkan perlahan. Wahai roh yang memiliki sehelai rambut ini, datanglah kepadaku dengan penuh rasa cinta. Begitulah Tengku mengucapkan mantranya berkali-kali. Di tengah birahinya itu, muncullah sesosok yang dipanggil di dalam mantranya tadi. Namun, bukan janda nan cantik jelita yang mendatangi dia pada malam hari itu, melainkan kulit kerbau bersama ekor-ekornya. Si Tengku pun berlari terbirit-birit sementara kulit kerbau melayang-layang hingga ke pinggir danau Lut Tawar. Wahai Tengku Jahanam yang tidak tahu diri. Begitulah kata-kata yang ia dengar dari gulungan kulit kerbau tersebut yang mengejarnya. Hingga akhirnya si Tengku pun digulung oleh kulit kerbau dan dihempaskan ke danau hingga tewas. Singkat cerita, kulit Tengku yang digulung kulit kerbau tersebutlah yang kini diyakini menjelma menjadi Lembide atau sang gulung tikar. Begitulah cerita dan asal-usul hantu gulung tikar. Bagaimana cerita yang satu ini? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian tentang cerita yang satu ini di kolom komentar ya. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.